Siap, baru mati mulai. Baru mati selesai. Amin. Siap, beri salam. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Keluarkan buku pendidikan Pancasila. Buka halaman 2 terlebih dahulu. Sudah? Buka halaman 2. Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Terakhir, memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kita langsung saja ya. Di bab pertama ini, Pancasila sebagai nilai kehidupan, ada 4 subbab. Yang pertama ada sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, makna, lambang, dan simbol sila Pancasila. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan terakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bahas sub 1 dulu, sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sejarah Pancasila sebagai dasar negara juga ada 2 pembahasan. Ada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ada juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kita akan bahas yang pertama dulu, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak tokoh. Ada 3 kejadian penting dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pembentukan BPU PKI, proses perumusan Pancasila, dan terakhir ada panitia sosial. Kita bahas dulu yang pembentukan BPU PKI. BPU PKI, siapa yang tahu singkatannya? Apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada di depan ya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPU PKI ini tidak hanya tiba-tiba dibentuk aja organisasinya oleh Jepang, tidak, tapi melalui kegiatan-kegiatan yang panjang atau peristiwa-peristiwa yang panjang. Yang pertama ada Sekutu menyerang Jepang, yang kedua ada penyerangan pusat pertahanan militer Jepang, yang ketiga ada deklarasi Kaiso, dan terakhir baru ke pembentukan BPU PKI. Lihat di halaman 2. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara, ada di bawahnya? Nah, ada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di halaman 3. Di sini, Sekutu menyerang Jepang pada tahun 1944. Kedudukan Jepang pada Perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana, seperti Saipan, Tidian, dan juga Guam, yang memberikan kesempatan kepada Sekutu untuk menyerang Jepang. Terus selanjutnya, setelah
sebagai penjajah di Indonesia. Jadi setelah adanya peristiwa penyerangan Jepang bertubi-tubi, Jepang mengeluarkan deklarasi Kaiso. Lihat di buku kalian, ada di paragraf kedua. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya, baik moral maupun material, maka pada tahun 1944, tepatnya tanggal 7 September 1944, Koiso dan Perdana Menteri Jepang saat itu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia kelak akan diperbolehkan merdeka. Tetapi setelah deklarasi Koiso ini dinyatakan, warga Indonesia tidak bisa percaya begitu saja, karena Jepang sudah menjajah Indonesia berapa lama? Siapa yang tahu? Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Jadi rakyat Indonesia tidak bisa langsung, oh ya udah besok kita merdeka nih, nggak bisa. Masih trust isu bahasa sekarangnya mah, nggak percaya sama Jepang. Bener nggak Indonesia bakal merdeka atau Hindia Timur pada saat itu belum Indonesia akan merdeka. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa kepercayaan rakyat Indonesia, terus juga untuk menumbuhkan simpati dan empati rakyat Indonesia, akhirnya Jepang membentuk BPU PKI. Siapa yang masih ingat BPU PKI apa? Apa? Sok, ucapin. Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini proses pembentukan BPU PKI terjadi. Ada pembentukan dan peresmian BPU PKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPU PKI untuk menumbuhkan kepercayaan dan meraih simpati rakyat Indonesia. Selanjutnya ada peresmian BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chosankin atau sekarang yang namanya Gedung Pancasila di Jalan Taman Kejabon, Jakarta Pusat. Peresmian ini dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah ke-7 Jenderal Itagaki dan Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Nagano. Selanjutnya di sini ada ketua dan wakil ketua BPU PKI. Yang pertama, ketuanya diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Terus wakil ketuanya di sini ada perwakilan dari Indonesia, ada juga yang perwakilan dari Jepang. Yang dari Jepang namanya siapa? Ichi Bangase. Dan yang dari Indonesia? RP Suroto. Selanjutnya, BPU PKI dibuat itu tidak hanya dibuat saja, tapi ada tujuan dan juga tugas BPU PKI. Yang pertama, tujuannya mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Indonesia. Tugasnya menyusun dasar negara, rancangan undang-undang dasar, prinsip perekonomian nasional, dan prinsip pertahanan keamanan nasional. Dasar negara siapa yang tahu apa? Dasar negara Pancasila. Gak boleh lupa dasar negara apa? Dasar negara itu Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada sidang BPU PKI. BPU PKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, di sidang pertama ini yang menghasilkan atau baru mengusulkan dasar negara atau Pancasila yang kita tahu sekarang Pancasila ya. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan ide-ide tentang dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Ini yang pertama siapa? Muhammad Yamin. Coba Adiba baca
29 Mei 1945, dalam pidatonya, beliau mengusulkan secara lisan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya yang disampaikan secara tertulis bacakan oleh Safa. Selain itu, beliau juga menyampaikan usulan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya yang dikemukakan oleh Supomo, bacakan oleh Aska. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soekarno menyampaikan pidato mengenai usulan dasar negara 5 rumusan dalam negara yang diwujudkan, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Oke, selanjutnya yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, baca bersama-sama. Coba, 1, 2, 3. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau memberikan 3 usulan yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. 1. Rumusan Ekasila berbunyi gotong royong. 2. Rumusan Trisila berbunyi yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan. 3. Rumusan Pancasila berbunyi yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, siapa yang ingat tadi Muhammad Yamin mengumumkakan pada tanggal berapa? Ayo, tadi tanggalnya ngacung. Yang ngacung dapat poin. Tanggalnya, jangan tahunnya. Berapa, Safa? Muhammad Yamin tanggal bukan Muhammad Yamin 7 September mendeklarasi koiso atuh. Ayo, lihat di bukunya. 29 Mei 1945. Kalau Dr. Supomo mengumumkakan pada tanggal 31 Mei 1945. Terakhir Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Selanjutnya sidang kedua BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI belum dapat menghasilkan kesepakatan mengenai dasar negara hingga dibentuklah Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah untuk menampung semua usulan dari para anggota BPU PKI. Nih, anggota Panitia 9. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakilkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang beranggotakan 9 orang. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis,
Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan terakhir Muhammad Yamin. Nah, pada sidang kedua ini tercapai persetujuan dan kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita ketahui sekarang Undang-Undang Dasar. Hukum dasar disebut dengan Piagam Jakarta yang disahkan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, di dalam Piagam Jakarta itu dasar negaranya ada 5 ini nih. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari dasar negara yang ada di Piagam Jakarta ini berbeda tidak dengan bunyi Pancasila? Berbeda. Apa perbedaannya? Di sila mana yang berbeda? Sila ke-1. Nah, sila ke-1 ini menjadi pertikaian bagi bangsa yang lain yang tidak memeluk agama Islam. Kurang setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka dari itu semua anggota BPUPKI, Panitia 9 dan lain sebagainya berembuk lagi untuk mengganti sila pertama yang sekarang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita semua sudah mempelajari bagaimana sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila mengalami proses yang panjang dalam perumusannya. Dari pembentukan BPUPKI hingga rumusan Piagam Jakarta. Nah, sekarang Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan. Dengan diskusi bersama kelompoknya. Nih, di sini ada 2 lembar ya LKPD-nya. Yang pertama di sini ada foto-foto pahlawan. Di bawah sini ada secara acak nama-namanya. Kalian tulis ulang namanya yang betul yang mana? Di kotak yang kosong sebelah sini yang atasnya. Ya. Terus yang kedua ini kalian tarik garis. Ketua BPUPKI siapa di sini? Tarik garis ya. Paham? Paham. Tulis nama kelompoknya. Hari dan tanggal. Ya.
Pancasila sebagai dasar negara. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang sudah dikumpulkan dan akan diperiksa oleh Ibu ya. Untuk kedepannya nanti kita akan bahas sub-sub bab selanjutnya ya yang ada di bab 1 ini. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.